Di tahun 2025 capaian kinerja Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Surabaya. Dimulai bulan Januari hingga tanggal 31 Desember tahun 2025 diantaranya sejumlah 56 restoratif justice dengan rincian dan jenis perkara diantaranya perkara pencurian sejumlah 19, perkara penadahan sejumlah 8, perkara penganiayaan sejumlah 8, perkara penipuan dan atau pengelapan sejumlah 8, perkara laka lantar sejumlah 12, perkara PKDRT sejumlah 1. Selain itu ada beberapa kasus yang dilakukan restoratif justice yakni perkara tersangka Andrian Setiawati September Suwanto dengan pasal 362 KUHP, yang mengambil pakaian di Matahari Dep Store dengan kerugian Rp3.465.000. Perkara tersangka Irfan Syaiful yang mencuri 2 kaleng susu kerugian sebesar Rp600.000. Menurut Dr. Ida Bagus Putuwitiana, SH, MH, selaku Kasipidum menerangkan tidak semua perkara pencurian bisa dilakukan restoratif justice, karena prosedur restoratif justice yakni tentunya dari Bapak Ibu sekalian tentunya ingin mengetahui seperti apa sih mekanisme penerapan restoratif justice dalam perkara khususnya penadahan. Jadi perlu kami sampaikan di sini terkait beberapa perkara, khususnya yang perkara penadahan. Ada 8 perkara yang kami lakukan restoratif justice ini. Jadi ada seperti ini, kami berikan contoh kasus misalnya. Terkait perkara penadahan itu kan ketika membeli barang sesuatu yang patut diduga bahwa barang itu merupakan hasil dari kejahatan. Ya, patut diduga itu misalnya kita membeli sepeda motor, yang paling banyak kejadian di sini adalah terkait dengan sepeda motor biasanya. Sepeda motor hasil curian, tentunya pelakunya itu kan akan kita kenakan di pasal 363 biasanya, 363 dan 362. 363 terkait dengan pemberatannya. Nah, kemudian ketika si pencuri ini menjual kepada pihak, ibaratnya pihak penada. Nah, itu biasanya kan dari pihak penada harusnya patut menduga ketika motor itu dijual dengan harga 2 juta, dengan harga 1,5, patut diduga bahwa itu dari hasil kejahatan. Nah, banyak kejadian di sini masyarakat yang masih tidak paham terkait dengan penerapan pasal penadaan itu karena kebutuhan yang bersangkutan untuk berjualan, tidak memiliki kendaraan, ya sudah dengan adanya uang minim membeli. Dan di sini dari 8 perkara ini ada sebagian besar hanya masuk pada tataran turut serta. Jadi ketika pencuri ini mau jual motornya dari orang yang kita RJ ini, dia tidak punya uang, kemudian dia hanya sebatas antarkan udah nanti coba ke B misalnya belinya, nanti si B itu membayar dengan harga 1,5, nanti dari pihak yang pelaku ini dapat bagian 100.000, 200.000, dan itu yang kita lakukan restoratif justice. Kita melihat pertama bahwa dari pelaku ini kan tidak baru pertama kali melakukan, kemudian kita melihat dari sisi ekonominya yang memang banyak dari keluarga yang berada pada rata-rata yang memang susah, sehingga uang 100.000 sangat berharga. Kemudian kita melihat juga bahwa sudah ada perdamaian, motornya kembali dan juga uang itu dikembalikan. Tentunya itu yang menjadi pertimbangan kita untuk melakukan restoratif justice terhadap perkara penadahan. Kalau kita melihat dari penerapan ataupun perumusan unsur di dalam KUHP, kalau pencurian itu kan diatur secara limitatif, yaitu kalau pencurian biasa diatur di pasal 362. Ketika dengan unsur-unsur diatur sebagai 362. Yang menjadi pembedaan adalah pencurian biasa dengan pemberatan. Nah, pemberatan itu diatur di pasal 363. 363 artinya ketika suatu tindak pidana itu dilakukan dalam keadaan kahar, dalam keadaan sedang bencana, kemudian dilakukan oleh 2 orang terlebih, dilakukan pada malam hari, kemudian dilakukan dengan cara merusak, memanjat. Nah, itu masuk pada kualifikasi penerapan delik di pasal 363 yang masuk pada klaster tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Jadi pembedaannya itu ketika ada perbedaan antara penerapan tindak pidana pencurian biasa dengan pemberatan, di sana ada pasal ancaman pidana yang berbeda. Kalau di pencurian biasa 362 itu ancamannya 5 tahun maksimal, kalau di pemberatan yaitu pasal ancamannya 7 tahun. Seperti itu, tapi seperti itu aja. Karena pencurian misalnya kita mencontohkan ada beberapa case isi, misalnya curi, dia yang bersangkutan ini mencuri 2 kaleng susu. 2 kaleng susu seharga kurang lebih 600.000. Itu dia lakukan karena dia tidak punya pekerjaan dan dia teringat dengan anaknya di rumah, punya 2 orang anak.
yang memang sudah lama tidak minum susu dan dia tidak punya kerjaan sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, ingin membahagiakan anaknya dengan memberikan minum susu, dia mencuri. Nah, hal seperti itu tentunya dari sisi rasa kemanusiaan dan tentunya dari rasa kepekaan humanis kita, sisi humanis kami dari kejaksaan melakukan restoratif justice terhadap perkara itu, karena susu pun semua itu kembali dan kita melakukan terhadap yang bersangkutan penerapan sanksi sosial. Biasanya penerapan sanksi sosial yang bersangkutan nanti setelah melakukan RJ, penerapan sanksi sosial di Liponsos, dan kita juga memberdayakan yang bersangkutan untuk bisa bagaimana kembali produktif. Selain itu ada beberapa perkara narkoba yang divonis hukuman mati namun masih mengajukan gerasi ke Presiden karena ada KUHP yang terbaru. Yang masih kita kaji terlebih dahulu, ujarnya. Bu Rahayu mohon izin, Bu Rahayu tadi Ibu menanyakan terkait apakah ada perkara narkotika yang dieksekusi mati, apa nih yang diputus pidana mati. Iya. Untuk data kami saat ini di Kejaksaan Negeri Surabaya, untuk terpidana yang dipidana mati ada satu perkara saja, kebetulan satu perkara, dan ini merupakan perkara narkotika. Narkotika ini kami dalam prosesnya saat ini yang bersangkutan sedang mengajukan upaya gerasi. Gerasi kami akan menunggu keputusannya, tentunya kami akan melihat dinamika juga dengan adanya perubahan undang-undang KUHP yang baru, di mana di KUHP yang baru ini sudah secara tegas, secara limitatif diatur di pasal 100 KUHP yang baru bahwa terhadap penerapan pidana mati saat ini berlaku alternatif, artinya bisa diterapkan dan ada masa percobaan. Nah, tentunya ketika ada masa percobaan akan berubah menjadi seumur hidup, dan juga nanti percobaan 20 tahun, 10 tahun akan berubah lagi menjadi bisa menjadi 20 tahun. Nah, kami akan melihat kajian-kajian ketentuan pemerintah yang terbaru nanti, apakah terhadap perkara-perkara yang sudah sebelumnya dihukum mati akan dilakukan kajian kembali, apakah nanti akan tetap dieksekusi mati atau akan diberlakukan juga terkait dengan masa-masa percobaan. Tapi terkait dengan tataran itu, tataran kebijakan tentunya di tataran pemerintah. Kemudian untuk perkara narkotika saat ini juga ada yang memang seumur hidup juga ada beberapa perkara yang diputus seumur hidup. Data yang ada pada kami ada 4 perkara. Ada 4 perkara, rata-rata di sini yang diputus seumur hidup perkara narkotika. Rata-rata 4 ini semua perkara narkotika. Jadi 5 sudah diputus seumur hidup dan 1 diputus pidana mati. Tentunya terkait dengan teknis pelaksanaan pidana mati itu perlu kami harus melihat secara teknis supaya hukumnya sudah selesai, semua dilaksanakan, semua tahapan sudah dilaksanakan. Tentunya nanti baru kami akan melaksanakan atau menunggu perintah untuk bagaimana teknis pelaksananya. Berarti itu saja terkait dengan pidana mati dan seumur hidup. Berarti belum ingkrah Pak ya? Maksudnya belum ada kekuatan hukum yang meninggal tadi. Kalau terkait dengan proses pelaksanaan putusan pidananya sudah, tetapi dalam tahap ini kan dari pihak terpidana masih memiliki upaya hukum untuk mengajukan gerasi kepada Presiden. Tentunya hak itu harus kita hormati, kita menunggu seperti apa nanti keputusan, apakah nanti akan ditolak atau tidak. Tentunya kalau itu diterima, apa nanti langkah yang akan kami ambil. Kemudian ketika itu ditolak, tentunya kami akan memikirkan langkah-langkah apa yang kami akan ambil berikutnya. Oke, makasih Pak. Atas capaian kinerja Kasipidum Kejari Surabaya tahun 2025 sangatlah membuahkan hasil dengan prestasi-prestasi yang didapat diantaranya peringkat 1 Kejaksaan Negeri Tipe A penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif se-Jawa Timur tahun 2025, penghargaan dari Mahkamah Agung terhadap instansi eksternal peringkat 2 nasional dalam pelaksanaan E-Berpadu. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.